Piala AFF 2026 kembali menghadirkan pertandingan seru yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand. Sejak menit pertama, laga berlangsung dengan tempo tinggi dan Indonesia menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Meski pertandingan telah usai, sorotan justru mengarah kepada pelatih Vietnam Kim Sang-sik yang diketahui hadir langsung di Stadion Chonburi untuk memantau calon lawan Vietnam di fase berikutnya dan tak terduga melontarkan pernyataan yang mengejutkan semua orang. Dan Mimin telah menyajikannya dalam video berikut ini. Piala AFF 2026 kembali menghadirkan pertandingan seru yang mempertemukan Timnas Indonesia melawan Timnas Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand. Sejak menit pertama, laga berlangsung dengan tempo tinggi. Timor Leste sempat memberikan perlawanan melalui serangan balik cepat, namun Timnas Indonesia tampil jauh lebih dominan. Skuad Garuda memperlihatkan permainan yang rapi, dengan penguasaan bola yang baik serta kerjasama antar lini yang solid. Indonesia akhirnya berhasil menutup pertandingan dengan kemenangan meyakinkan 3-0. Usai pertandingan, perhatian publik justru tertuju kepada pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, yang hadir memantau laga tersebut. Ia mengaku dibuat terkejut dengan perkembangan permainan Timnas Indonesia yang dinilainya berubah sangat drastis dibanding beberapa tahun lalu. Dalam wawancaranya, Kim Sang-sik mengatakan, "Saya benar-benar terkejut melihat Indonesia sekarang. Cara mereka bermain sangat berbeda. Mereka membangun serangan dengan tenang, melakukan pressing, dan menjaga organisasi permainan dengan sangat baik. Jujur saja, gaya bermain mereka mulai mengingatkan saya pada beberapa tim di Eropa. Sulit dipercaya karena beberapa tahun lalu, Indonesia masih sering mengalami kekalahan, sedangkan sekarang mereka terus menunjukkan mentalitas sebagai tim pemenang." Pernyataan tersebut langsung menjadi sorotan media karena datang dari pelatih salah satu rival utama Indonesia di Asia Tenggara. Banyak yang menilai ucapan Kim Sang-sik merupakan bentuk pengakuan terhadap kemajuan pesat yang ditunjukkan skuad Garuda. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyambut kemenangan tersebut dengan rasa syukur dan menegaskan timnya belum ingin cepat puas. "Kami senang dengan hasil ini, tetapi perjalanan masih panjang. Yang terpenting adalah para pemain tetap rendah hati, bekerja keras, dan terus meningkatkan kualitas permainan di setiap pertandingan. Fokus kami sekarang adalah laga berikutnya," ujar Hartman. Kemenangan 3-0 atas Timor Leste menjadi modal berharga bagi Timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Piala AFF 2026. Sementara komentar mengejutkan Kim Sang-sik semakin menegaskan bahwa perkembangan permainan Garuda kini mulai mendapat perhatian besar dari para pesaingnya di kawasan Asia Tenggara. Di sisi lain yang menarik, Timnas Indonesia melawan Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, Jumat 31 Juli 2026, pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Thailand dipilih Timor Leste sebagai kandang untuk turnamen ini. Timnas Indonesia bertolak ke Thailand pada Kamis 30 Juli 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Melansir dari kompas.com, John Hartman membawa 23 pemain ke Thailand. 2 pemain tidak ada dalam daftar 23 pemain itu ialah Ragnar Oratmangoen dan Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand dikabarkan tengah menjalani pemulihan cedera. Sementara Ragnar Oratmangoen belum diketahui dengan pasti alasan tidak dibawa ke Thailand. Sementara Justin Hapner belum bergabung dengan Timnas Indonesia hingga kini. Pemain Oxford United sejatinya masuk dalam daftar 26 pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk ASEAN Championship 2026. Rombongan Timnas Indonesia meninggalkan hotel di Jakarta pada pukul 07.13 waktu Indonesia Barat, menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten. Timnas Indonesia bersaing di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Skuad Garuda sudah menjalani laga pertama di Grup A dengan melawan Kamboja. Timnas Indonesia memenangkan laga melawan Kamboja dengan skor 5-1 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, 27 Juli 2026. 5 gol Timnas Indonesia dicetak oleh Mitchell Baker, 6 menit, 15 menit, 56 menit, Sandy Walsh, 24 menit, Jens Raven, 86 menit. Kemenangan itu membuat Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen Grup A dengan 3 poin. Laga melawan Timor Leste harus dimenangkan Timnas Indonesia agar semakin mudah lolos ke semifinal. Hanya 2 tim teratas yang berhak lolos ke semifinal.
Saat ini, Grup A dipimpin oleh Singapura yang meraih 6 poin dari 2 laga. Posisi kedua sedang dihuni oleh Vietnam dengan 3 poin. Tim besutan Kim Sang-sik itu unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Di sisi lain, Timnas Indonesia menghadapi Timor Leste pada laga kedua Grup A Piala AFF 2026 dengan kepercayaan diri tinggi pada Jumat 31 Juli sore waktu Indonesia Barat. Setelah sukses mengalahkan Kamboja 5-1 di pertandingan pembuka, kini muncul pertanyaan menarik. Bisakah skuad Garuda menang dengan skor telak 7-0 atas Timor Leste seperti yang dilakukan Vietnam? Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menambah 3 poin sekaligus memperbaiki selisih gol dalam persaingan di papan atas klasemen Grup A. Timor Leste datang ke laga ini dengan modal yang kurang meyakinkan. Mereka baru saja menelan kekalahan 0-2 dari Singapura. Kemudian Timor Leste juga menjadi tim yang menderita kekalahan paling telak di Piala AFF 2026 setelah dibantai Vietnam dengan skor 0-7. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa lini pertahanan Timor Leste masih memiliki banyak kelemahan yang bisa dimanfaatkan lawan. Melihat performa Indonesia pada laga pertama, peluang mencetak banyak gol memang cukup terbuka. Saat menghadapi Kamboja, pasukan Garuda tampil agresif sejak menit awal dan berhasil mencetak 5 gol. Bahkan, skor tersebut sebenarnya masih bisa bertambah. Indonesia sempat 2 kali membentur tiang gawang, sementara sejumlah peluang emas lainnya gagal berbuah gol akibat penyelesaian akhir yang belum maksimal. Hal itu menunjukkan bahwa lini depan Indonesia mampu menciptakan banyak peluang. Kreativitas serangan yang diperlihatkan para pemain juga menjadi modal penting menghadapi Timor Leste yang pertahanannya sedang rapuh. Selain itu, Indonesia kini memiliki senjata tambahan dengan hadirnya Mitchell Baker. Pemain dengan tinggi 197 cm tersebut bisa menjadi ancaman besar dalam duel udara, baik melalui situasi bola mati maupun umpan silang dari kedua sisi lapangan. Jika Timor Leste kembali kesulitan mengantisipasi bola-bola atas, Baker berpotensi mencetak banyak gol. Kehadirannya juga dapat menjadi tembok untuk membuka ruang bagi pemain-pemain lain untuk mencetak gol. Meski demikian, kemenangan besar tidak akan datang dengan sendirinya. Indonesia tetap harus tampil fokus sejak menit pertama dan memanfaatkan setiap peluang yang didapat. Efektivitas penyelesaian akhir akan menjadi kunci apabila ingin menyamai atau bahkan melampaui kemenangan telak Vietnam atas Timor Leste. Apabila mampu menjaga intensitas permainan selama 90 menit, bukan tidak mungkin Indonesia kembali pesta gol. Kemenangan dengan skor besar juga akan sangat berharga dalam persaingan klasemen Grup A yang berpotensi ditentukan oleh selisih gol. Di sisi lain, Indonesia selalu memenangi pertemuan melawan Timor Leste menjelang pertemuan kedua tim pada laga Grup A ASEAN Hyundai Cup Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand, besok Jumat 31 Juli pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dari 6 pertemuan, Indonesia menyapu bersihnya dengan kemenangan. Pertemuan pertama kedua tim terjadi pada 21 November 2010 pada laga uji coba, di mana ketika itu tim Garuda menang 6 gol tanpa balas. Hanya 1 pertemuan Indonesia dengan Timor Leste dalam Piala AFF dari total 6 pertemuan. Kala itu, Indonesia mengalahkan Timor Leste 3-1 pada 13 November 2018. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 30 Januari 2022. We just want red triple.